Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam Indri, Injil, dan Renungan hari ini, Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perumpamaan ini Yesus memberikan kedua gambaran yang begitu kontras antara orang Farisi dan pemungut cukai. Kemungkinan besar kebanyakan dari kita akan memilih untuk mengidentifikasikan diri kita sebagai pemungut cukai yang dengan rendah hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Namun mungkin pula pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, terkadang kita bersikap seperti seorang Farisi. Mari kita lihat contoh-contoh sederhana ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa merasa bangga atau merasa senang karena terlibat dalam aktivitas kemanusiaan yang mungkin dilakukan oleh gereja. Tetapi di saat yang sama, kita menjadikan momen tersebut sebagai bahan untuk dipertontonkan atau diperlihatkan di sosial media untuk dilihat oleh banyak orang. Misalnya, atau kita mengaku kita sering berdoa, kita memiliki devosi dan novena-novena tertentu, tetapi jarang melakukan amal. Kalau ada yang datang minta sumbangan sukarela, kita malah minta maaf. Maaf lagi tidak ada. Atau kita begitu rajin dengan pelayanan dalam kegiatan-kegiatan di gereja, tetapi kita sulit atau bahkan tidak mau mengampuni saudari-saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Contoh-contoh tadi lahir dari karakter yang sama yang dimiliki oleh orang Farisi dalam perumpamaan hari ini. Secara sekilas mari kita coba untuk sedikit melihat lebih dalam kedua karakter yang dimiliki
masing-masing, sekaligus membandingkan disposisi atau sikap batin mereka. Yang pertama, orang Farisi dengan jelas menempatkan dirinya di atas orang lain, sedangkan pemungut pajak dengan rendah hati mengakui bahwa dia adalah orang berdosa dan tidak lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, orang Farisi hanya berfokus pada dirinya sendiri, sementara pemungut cukai berfokus semata-mata pada kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, orang Farisi bersyukur bukan karena berkat Tuhan, tetapi bersyukur atas perbuatan baiknya sendiri. Sedangkan pemungut cukai bersyukur atas belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Jadi tanpa kita sadari, mungkin dalam diri kita terdapat kedua karakter yang ditampilkan dalam perumpamaan ini. Di satu sisi, terkadang kita berpikir seperti orang Farisi yang beranggapan bahwa dirinya lebih baik, dirinya lebih benar, dirinya lebih kompeten, dan lebih layak untuk diperhitungkan dibanding orang lain. Dan di sisi lain, kita bersikap seperti pemungut cukai yang dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya dan merasa tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Dan tentu, sikap dari pemungut cukai inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, pemungut cukai dalam bacaan hari ini merangkum seluruh kehidupannya dalam doa, satu kalimat doa. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia memohon belas kasihan Tuhan, memohon rahmat pengampunan dari Tuhan yang sebenarnya hanya diberikan kepada orang yang memintanya. Tidak peduli seberapa besar dosa dan kesalahan dari orang itu. Doa ini begitu indah untuk kita sekali lagi resapi dan dalami, khususnya dalam masa pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Dan tidak mengherankan jika doa ini pun disebut sebagai doa yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan sebagai penutup, saya secara pribadi sampai saat ini masih membayangkan bahwa kelak di akhir hidup saya nanti, sekiranya saya masih diberikan waktu untuk berdoa, mungkin doa dari orang Farisi, maksud saya dari pemungut cukai ini, yang akan menjadi doa terakhir yang akan terlantun dari mulut saya setelah mendoakan doa Salam Maria. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.